Komunikasi semester 5 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelas Jurnalistik 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai teori hukum pers. Nah, di dalam hukum pers ini terdapat 4 teori, 4 kelompok besar. Yang pertama itu ada teori dan sistem pers otoriter, liberal, komunis, dan tanggung jawab sosial. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada teori atau sistem pers otoriter. Nah, dalam teori ini juga dikenal sebagai sistem yang tertua, yaitu mulai pada masa pemerintahan yang absolut. Pers dalam sistem ini memiliki fungsi sebagai penunjang negara atau kerajaan untuk memajukan rakyat. Pemerintahlah yang akan mengawasi sekaligus menguasai media. Berbagai peristiwa yang terjadi yang hendak diberitakan maka akan dikontrol oleh pemerintah. Maka dari itu individu tidaklah penting. Yang lebih penting itu adalah negara sebagai tujuan akhir dari individu. Nah, selanjutnya itu ada teori sistem pers liberal. Esensi dasar pada sistem ini memandang bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi dan meyakini bahwa setiap manusia akan mengembangkan pemikirannya dengan bijak jika mereka diberikan kebebasan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bebas, yang dikendalikan akal dan mengatur untuk menggapai tujuan yang mulia. Maka dari itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk membantu mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan. Jadi, di liberal dengan otoriter itu sangatlah berbeda. Jika di otoriter tadi pers itu diawasi oleh pemerintah, maka di liberal pers itu diberikan tempat dan waktu yang sebebas-bebasnya untuk mencari kebenaran. Selanjutnya yang ketiga itu ada sistem pers komunis. Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintahan atau partai dan menjadi bagian integral dari negara. Alat atau organ partai yang berkuasa. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu ditentukan oleh negara ataupun partai. Jadi di dalam sistem pers komunis ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu ada media massa harus melayani kepentingan serta berada di dalam kelas pekerja. Media harus bisa melakukan dan memiliki fungsi-fungsi positif untuk masyarakat dalam membantu upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan. Di prinsip ini tertulis bahwasanya kalangan swasta tidak dibenarkan mempunyai media. Lalu, media juga harus mendukung gerakan-gerakan progresif baik di luar maupun di dalam negeri. Jadi, fungsi pers pada sistem ini ialah sebagai indoktrinisasi massa, pendidikan atau bimbingan massa yang dilancarkan oleh partai. Selanjutnya yang keempat itu ada sistem pers tanggung jawab. Sistem ini muncul karena protes terhadap kebebasan mutlak libertarian yang mengakibatkan merosotnya moral masyarakat. Dasar pemikiran pada sistem ini ialah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang sudah diaktualisasikan. Menurut Peterson, kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Pada sistem pers ini lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Tekanan pada tanggung jawab sosial dianggap penting untuk menghindari kemungkinan terganggunya ketertiban umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat serta pengucapan artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.